Kali ini kita akan membahas merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jikalau kita mau melihat link-link video lainnya, dapat kita lihat di deskripsi dari video ini. Nah, bentuk umum dari pecahan biasa itu adalah A per B, di mana A inilah yang kita sebut dengan pembilang dan B-nya yang kita sebut dengan penyebut. Namun syaratnya di sini supaya bisa dirubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, bahwa nilai si A itu harus lebih besar dari si B, atau pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Jikalau sebaliknya, maka dia tidak bisa lagi dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, hasil akhirnya nanti menjadi A per B itu adalah hasil, lalu sisa per penyebut. Jadi yang perlu kita cari adalah hasil bagi dan sisa pembagiannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama 7/3. Nah, 7/3 itu berarti 7-nya lah yang jadi pembilang dan 3 yang menjadi penyebut. Jadi langkah pertamanya kita bagikan dulu, yaitu 7 kita bagi 3. Nah, kalau 7 ini kita bagi 3, maka bisa kita peroleh hasilnya adalah 2. Lalu 2 kali 3, 6. Kemudian kita kurangkan 7 kurang 6, 1. Nah, dengan demikian, maka kita peroleh 1 inilah yang menjadi sisa pembagian, dan 2 yang di atas adalah hasil pembagian. Setelah kita dapatkan itu, baru bisa kita gunakan rumusannya ini. Sehingga 7/3 itu bisa kita tulis menjadi hasil. Nah, hasil baginya tadi kita peroleh 2. Kemudian sisanya adalah 1. Lalu per penyebut. Nah, penyebut dari soal kita adalah 3. Jadi 7/3 sama dengan 21/3. Yang kedua, contoh yang kedua 8/5. Nah, berarti 8-nya lah yang menjadi pembilang. Kemudian 5 inilah yang menjadi penyebut pecahannya. Jadi langkah-langkahnya kita bagikan, yaitu 8 kita bagi 5. Nah, kalau 8 kita bagi 5, bisanya adalah 1. Lalu 1 kita kalikan 5 itu 5. Kemudian 8 kurang 5, kita kurangkan. Ini kita peroleh 3. Nah, 3 inilah yang menjadi sisa pembagiannya. 1 yang di atas menjadi hasil pembagian. Setelah itu baru bisa kita gunakan rumusannya tadi. Maka 8/5 sama dengan hasil. Nah, ini hasilnya tadi adalah 1. Kemudian sisanya adalah 3. Kemudian penyebut dari pecahan itu tadi adalah 5. Maka 8/5 sama dengan 1/3/5. Selanjutnya, bagaimana kalau angkanya itu lebih besar? Misalnya, contoh yang ketiga 29/13. Berarti 29 inilah yang jadi pembilang, 13 jadi penyebut. Nah, langkahnya sama, yaitu kita bagikan dulu 29 kita bagi 13. Maka bisanya 29 bagi 13 itu adalah 2, yaitu kalau kita kalikan 2 kali 3 itu 26, kemudian kita kurangkan, maka kita peroleh sisanya 3. Jadi sisa pembagiannya adalah 3, lalu 2 inilah yang jadi hasil pembagian. Dengan demikian bisa kita tuliskan 29/13 itu sama dengan, menurut rumusnya ini tadi, hasil. Nah, hasil pembagian kita udah peroleh 2.
Sisanya tadi 3 per penyebut. Nah, penyebutnya adalah 13. Nah, bagaimana kalau contoh yang 4, yaitu 26 per 4. Berarti 26 pembilang, 4 penyebut. Nah, langkah pertama kita bagikan, yaitu 26. Ini bisa dengan 2 cara ya. Cara yang pertama yaitu langsung kita bagikan. 26 bagi 4. Nah, bisanya 26 dibagi 4 itu adalah 6. Nah, kalau kita kalikan 6 kali 4 itu 24. 26 dikurang 24 itu adalah 2. Nah, 2 inilah yang menjadi sisa. Lalu 6 itu hasil pembagiannya. Nah, dengan demikian bisa kita tulis 26 per 4 itu adalah menurut rumusannya tadi, yaitu hasilnya dulu 6. Kemudian sisanya tadi 2. Dan penyebut itu dari soalnya adalah 4. Namun, ini ada yang bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Sehingga 6, 2 bagi 2 itu jadi 1, 4 bagi 2 itu jadi 2. Sehingga hasilnya adalah 6, 1 per 2. Nah, cara yang kedua bisa kita peroleh dengan langsung menyederhanakan lebih dahulu. Nah, pecahan kita tadi adalah 26 per 4. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. Sehingga bisa kita peroleh 26 bagi 2 itu adalah 13. 4 bagi 2 itu adalah 2. Nah, yang jadi pembilang berarti sekarang adalah 13. Yang jadi penyebutnya adalah 2. Nah, setelah seperti ini baru kita bagikan. 13 kita bagi 2. Nah, 13 bagi 2 itu bisanya 6. 6 kita kalikan 2 itu 12. Kalau kita kurangkan 13 kurang 12 itu 1. Nah, 1 inilah yang kita sebut sisa pembagian. Lalu 6 hasil baginya. Nah, kita gunakan rumusan tadi. Sehingga kita peroleh 26 per 4 itu sama dengan rumusnya tadi hasil. Hasilnya adalah 6. Kemudian sisa dari rumusannya. Sisanya kita udah peroleh 1. Dan yang terakhir yaitu dibagi dengan penyebut. Nah, penyebutnya dari yang sudah kita sederhanakan adalah 2. Sehingga kita peroleh hasilnya 6, 1 per 2. Nah, mau cara 1 atau cara 2 hasilnya adalah sama. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.